Pandemik cukup berat ya, karena saya harus kehilangan pekerjaan saya, di mana itu pekerjaan yang saya impi-impikan sebelumnya. Lalu mungkin terbesit di pikiran saya untuk menyalurkan hobi lain saya, di mana waktu ini adalah waktu yang tepat. Setelah saya survei melalui YouTube dan Instagram, termasuk Durian Traveler ini loh, sangat berkontribusi buat membuka inspirasi bagi saya. Mulai dari situ saya mencoba jual koleksi pribadi saya, tanaman-tanaman saya. Lalu semakin pandemik berlanjut, semakin ini ya, saya pikir semakin atraktif buat melanjutkan bisnis ini. Dan saya mulai beranikan diri untuk menyalurkan seluruh tabungan saya ke situ. Disitulah yang nekat dalam hidup saya, tanpa harus mikir melunasi apa yang masih ada cicilan panci lah ya. Cicilan panci itu saya lupakan, saya fokus ke beli aset. Roll aja, nggak apa-apa. Roll aja deh. Hah? Natural aja. Natural. Ya, ikut tuh. Ya. Jadi ya. Iya. Nurul. JB Ruang Taran Jakarta. Ruang Taran Jakarta. Oh, itu tuh di dalam. Orangnya. Oke. Di dalam ya, Mas? Hari. Sini Mas, gak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Apa sih? Lagi pegang mana mah? Sama media ini di dalam. Ini. Ya. Tunggu ya Mas. Alhamdulillah ya. Berarti modal lu berapa? 270 juta. Lu gak gila bisa sih. Gua gila karena gua masih punya cicilan rumah 10 tahun waktu itu. Ya. 750 juta. Yang dimana tadinya gua harus nabung tuang pesangon buat ngelunasin rumah yang ini buru-buru karena gua di PHK. Iya gak? But gua gila. Iya gak? Gua beliin semua tanaman varigata import dan gua bangun greenhouse di lantai 3 pertamanya. Lalu wallahu alam, ya gak? Gue yakin karena gue ngelakuin itu ikhtiar dan pakai hati dan di waktu yang tepat. Mati dulu. Matiin dulu Riz. Dah. Nama saya Dede. Saya adalah seorang chef sekaligus penghobi tanaman. Saya itu mulai jadi chef dari 2010 ya. 2010 saya pergi ke US setelah lulus kuliah. Lalu saya di US itu 2 tahun. Rekan-rekan kerja saya pun dari beberapa negara seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sebagai chef, saya sudah melakukan apa yang saya targetkan, yaitu keliling dunia dengan bakat saya memasak. Di samping itu juga dunia dapur yang penuh tantangan dan kepanasan. Jadi saya bisa meluapkan emosi saya di situ, masak. Dan ada perdamnya, yaitu hobi dengan merawat tanaman-tanaman hias. Ya saat ini ya kayak gitu.
buat surprise buat dia nggak ada. Foto. Enggak. Ngapain udah mau? Udah. Nanya aja. Itu. Waktu Mas Dede. Waktu Mas Dede itu kan pensiunan ya. 276 juta dia spend untuk tanaman. Lu kaget nggak? Enggak, aku support dia. Malah aku bilang sama dia tuh harus kayak yang lu harus fokus terus full, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya dapatnya juga nanti setengah-setengah gitu. Serius sih? Seriously. Kalau mau gambling ya harus berani gitu. Kayak apa namanya? Karena kita udah pernah nyoba segala macam usaha dan di sini usaha yang paling baru dan apa namanya? Kenapa nggak kita coba juga? Karena yang lainnya udah pernah kita coba gitu loh. Harus berani sih, nekat. Kalau nggak nekat, istilahnya kalau lu beli yang kecil ya dapatnya kecil, tapi kalau lu beli gede ya dapatnya insya Allah gede juga. Kok aku malah jadi direkam? Aduh. Lihat kegigihan Dede buat keluarga gimana sih? Kegigihan dia luar biasa sih, plus banget buat dia dari aku sendiri. Yang kalau udah terjun ke satu apa yang dia suka gitu, totalitas sih dia. Bisa sehari itu cuma tidur 3 jam, 4 jam kayak gitu udah paling banyak gitu mah. Totalitasnya luar biasa buat keluarga dia mah. Apapun yang dikasih, yang keluarga butuhin pasti dikasih sama dia, dicoba sama dia. Sekarang di rumah, dulu sempet lama di luar. Dulu, oh iya, apalagi waktu aku baru lahiran 1 bulan, anak 1 bulan dan langsung ditinggal lagi sama dia ke kapal waktu itu ke Jerman. Terus kayak yaudah deh, demi keluarga harus gitu ya, maksudnya harus ada yang dikorbanin ya. Tapi setelah dia pulang, setelah 10 bulan, wow, ngelihat yang rambutnya gondrong, kumisan, anak yang nggak kenal sama dia, akhirnya dia kayak langsung kayak duit bukan segalanya, dia harus kumpul bareng-bareng dan istilahnya yaudah deh, yang tadi aku udah cuma di rumah, terus dia bilang kamu boleh deh kerja lagi gitu kata dia, asalkan kita bareng-bareng gitu. Akhirnya yaudah, kita mulai dari nol dan sampai sekarang kita bisa survive gitu, walaupun jatuh bangunnya udah pasti ada. Ini hampir mati. Dari Jepang. Hampir mati. Tapi dia malah beranak dalam air. Ini tadinya nggak hamil sama sekali, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, tapi dia malah beranak dalam air. Bukan beranak dalam kubur ya, beranak dalam air. Jadi kalau lu impor stres banget dalam keadaan ini kan bukan murah. Beberapa ada yang stres, beberapa ada yang berhasil. Biasanya yang gede-gede banget itu ya, yang agak riskan ya, daun kelipet, akar kan besar, otomatis daun besar kan, akar patah, akar hitam, udah langsung saya eksekusi dan nggak siap jual. Pokoknya di sini yang disiap jual adalah tanaman-tanaman sehat, perawatan kita. Assalamualaikum. Salam. Ada. Oh ya, campur. Oh ya. Natural aja. Nggak apa-apa. Apa kabar, Mas? Luar biasa. Hah? Itu krem dole. Krem boleh. Nanti itu mah krem dole. Bukan krem boleh deh. Ya krem dole. Hah? Yang itu? Yang kilo? Yellow Marlin. Nah, Yellow Marlin di sini. Itu rare. Beli 2 daun gitu, jangan 1 daun, Mas. Iya, berapa? 2 daun Nih. berapa? Ini apa green ya? Green on green. Nah, ini green on green. Hah? Ini yang ada satu. Ada yang 1 daun nih, green on green. Oh. Berapa 1 daun? Bro. Mana sih? Bentar ya. Aduh. Saya kira lagi mau live ya, bro. Enggak. Harga berapa? Yang belum ada 1 daun. Temanku mau nanya soal Yellow Marlin 1 daun, gocap. kalau itu yang Ini yang spot punjo berapa? ya?
kunjungan. Hah? Yang Sport mana? berapa? Yang sport. Sport yang Aku mau kabarin temanku soalnya. Ya, kita ada koneksi ya, kita mau referensi ke sini. yang udah jadi ya. Nah, dia Jadi Yang nih pokoknya nih. sudah jadi, dia nggak mau daun pancing ya. Nih. Kayak gini. Tapi ini belum dijual kan? Ya. yang lagi Jadi- dijual yang mana? Yang ready, yang ready. Satu daun apa? Enggak dia mau nggak mau satu dia mau yang ready. Yang ready. Ini nih bukan ya? Bukan. Ya, Monstera. Makanya lambang saya tuh, icon saya tuh Monstera. Awalnya tuh saya jualan Monstera Borsigiana dan Deliciosa yang hijau. Mulai sharing-sharing ke teman, tapi tetap loh, bisnis is bisnis, teman is teman, ya. Ingat, jangan kalau kebanyakan sih nggak apa-apa. Tapi kalau cuma 1-2, at least nih loh, gitu. Tapi untuk zaman sekarang Monstera hijau bolehlah buat hadiah. Ini daun terbarunya hijau blok, ini kuning, ya. Ini hijau green on green, ini blok gelap kayak gini. Lihat tuh. Dia memang kayak gini kalau baru mekar. Oh ini ya, ini. Nah, Ini kan hijau nih. Oh nampak ya beda warnanya ya. iya, betul. Nampak bedanya. Ya. Kalau di Ntar kalau untung dapat yang kuning metalik. Ada. Beuh, kalau ini udah kalau jadi kuning ditanya orang metalik, ini aurea metaliknya tuh. dari Kudus juga bukan? Bukan. Ini Monstera sport collector. Kolektor. Ini butuh cakep bro. Ini Masya marmorata. Allah, di. Marmorata, ini yellow marlin. Mana di? Gelapnya. Dan tebalnya juga beda ya. Iya ya ketebalan daunnya. Dan harganya udah pasti. Iya jelas. Ada Uniknya Monstera ya. Uniknya Monstera itu satu family kan misalkan. Monstera Deliciosa. Ada yang Borsigiana, di mana Borsigiana itu lebih cepat merambat, ya kan? Lebih cepat merambat ke atas, sedangkan si Deliciosa ini nyebar dulu, mengipas, baru dia naik. Dan bentuknya lebih round kalau si siapa? Deliciosa. Sedangkan Borsigiana lebih ke love shape, ya kan? Nah, di situ mereka punya varian-varian corak yang berbeda dan nama-nama berbeda. Itu yang menarik hati saya. Mulai dari satu, Monstera albo variegata, Monstera marble variegata, Monstera Deliciosa aurea variegata, Monstera Thai constellation, Monstera sport variegata, Monstera mint variegata. Wah, di situ saya melihat amazing ya lukisan-lukisan Tuhan ini di daun Monstera yang Monstera hijaunya aja udah charming ya, iya gak? Ditambah corak di tengahnya kayak lukisan, jadi kelihatan kayak mainan. Itu kan benar-benar amazing lah menurut saya di Monstera ini. Dari performnya, coraknya, dan dia bisa besar loh. Deliciosa apalagi bisa 9 kaki gedenya. Kalau impor, dia hidup loh. Tapi giliran yang white apa marble sini busuk saya. iya, hitam. Dia pada Hitam. hitam dulu benar. Iya, Dari hitam. mereka dulu. kuat kualitasnya. Makanya saya nggak salah kalau beli lebih mahal. Apaan tuh? Oh, Sekarang Pak daun gini berapa bro? 20. Satu daunnya enggak. Kalau saya hitungan apa? Jadi mas gini mas. Kalau saya daun tuh hitungannya misalkan satu pohon bukan hitungan daun, hitungan per pohon. Satu per pot lah ya. Kalau satu daun satu tunas kan udah bisa jadi satu pohon. Kalau ini bisa saya bagi 4 pun saya hitungnya satu pohon, satu daun. Tapi kalau misalkan satu pohon beda lagi, saya akan kurangi harganya lebih ekonomis. Mas Herman, udah berapa lama kenal Mas Didi? Lebih kurang hampir setahun ya. Tahun. Kenapa? Ini suka belanja di sini? Ya awalnya kita lihat dari inilah dari Instagram dan sebagainya. Kemudian awalnya yang kenalan dari sepupu saya dulu. Ya jadi kita datang ke sini, kita pertama beli tanaman-tanaman yang Syngonium dulu lah sama beberapa Monstera sih mas. Dan ternyata memang barangnya bagus. Dan kualitasnya lah kita lihat. Ya harga ya disesuaikan lah. Ya pastinya. Paling mahal pernah beli sama Mas Didi? Kita pernah
hadap yang jenis Monstera sama Syngonium yang dari Milk Confetti Lab Jepang. Kita sekali beli waktu itu ada 6 atau 5 pot ya sekaligus. Langsung kita ambil. Begitu datang langsung kita adop. Sekitarnya lebih kurang hampir kita belanja sekitar hampir 40 juta lah. Itu baru milk konfetinya. Milk Confetti sama 1 daun ini Monstera yang ini apa namanya White Tiger. Enggak nyesal dengan harga segitu. Enggak. Tapi memang ada harga, ada barangnya lah. Kualitasnya bagus sih. Kalau enggak kita nggak mungkin mau balik ke sini lagi, Mas. Yuk, Mas Hasi. Oh, yang green on green. Nah, ini all green. Kita cari yang unik-unik. Kamu kan tahu, Mas kan tahu sendiri kita suka yang unik. Iya. Siap. Syngonium katanya lagi hit ya, Mas ya. Itu bisa. Milk confetti ini. 25. Iya, milk confetti. Tadi kok ada blush full. on. Oh, beda lagi ya. Blush. Oh, belas. Blush pink. Itu yang keluaran Tipe baru lagi? edisi baru Enggak. lagi. Bukan Apa edisi dia baru mu- sih sebenarnya. Dia mutasi. Bermutasi. Oh. Mutasinya agak jarang itu. Full pink gitu ya. Ini strawberry milk suka? Enggak, oke. Belum. Oh, Syngonium milk confetti. Oke. Awalnya itu di sini kan belum ada ya Syngonium milk confetti. Orang masih jual tuh 18 juta 3 daun, ya kan? Hah? Dari Europe. Nah, saya coba masukin 1 dak dari Jepang, Syngonium milk confetti. 8 juta, rebutan. Iya kan? Rebutan. Akhirnya saya masukin beberapa lagi 8 juta. Di situ saya mulai dapat nama tuh. Mulai dari Syngonium milk confetti, Syngonium panda, Syngonium apalagi tuh? Strawberry ice dan Anthurium Ecuador. Sama philodendron yang langka. Di situ saya mulai tertarik sama tanaman-tanaman luar di samping tanaman eksotik dari Indonesia. Karena belanja dari sini lumayan mahal ya kalau di lokal. Kalau di luar kita agak murah tapi endemiknya kan khas ya. Dan tapi itu dia resikonya. Waduh. Mungkin sampai saat ini saya udah mengalami kerugian ya. Bukan kerugian sih. Ini resiko saya loh. Resiko tapi sudah ketutup. Resiko saya tuh sudah menghabiskan 500 juta kurang lebih ya. Iya. Mulai dari Monstera Sport, Anthurium Ecuador kayak Metallicum, Warrock Dark Foam, Luxurians gitu. Yang sampai sini tuh gagal atau nggak ada akar dikirimnya. Peci Inero. Ya seperti itulah. Nggak selalu semuanya manis, tapi kita harus kerja keras buat manisin itu semua dan ngilangin pahitnya gitu. Nggak harus selalu manis gitu. Ruang tanam Jakarta kecil-kecilan ya. Koleksi saya mulai sudah lama, ada yang baru, ada yang lama, seperti Monstera. Saya lebih fokus ke Monstera sih dari awal koleksi, dan jualan juga awal itu dari Monstera. Jadi ada Monstera. Nah, ini dia. Ini Monstera paling saya sayangin. Monstera Mint Sport. Lihat. Dia mint type yang large form tapi sportnya. Monstera Sport Mint. Deliciosa. Berapa sekarang? Kemarin ada yang nawar ini 300 juta, cuma nggak saya lepas, cuma 1. Saya cinta, gimana dong? Iya gak? Monstera Lalu ada Monstera, ini Leclerriana udah besar. Ini Monstera Thai Constellation yang
yang waving dia daunnya agak sedikit beda. Ya, rapet kalau di Deliciosa. Dari ruasnya. Marmorata. Lalu ada Yellow Marlin. Yellow Marlin itu, Marmorata itu kan Borsigiana ya. Kalau Yellow Marlin tuh seperti ini, Deliciosa. Ini yang dari Kunzo. Jepang. Jepang. Nah, ini juga dari Jepang, cuma dia lebih dari kolektor. Satu. Ini Yellow Marlin juga dari Jepang. Dia basically adalah Monstera Deliciosa Aurea Variegata. Dia lebih ke sport variegation ya, variegationnya lebih sport. Dia lebih coraknya lebih beda dari Monstera Aurea biasa atau Marmorata. Dan jenisnya Deliciosa. Nah, ini ada green on green sport juga. Monstera green on green. Sedikit angus nih adaptasi. Berapa sih pacarnya? Per daunnya 50. Yellow Marlin juga segitu. Berapa? Sama. So far sih 50 ya, nggak tahu naik lagi apa enggak. Karena masih langka ya populasinya. Ini Marmorata. Kalau Marmorata Borsigiana seperti ini. Ada. Ini mother plant saya. Lihat udah hangus. Terjang badai, panas, petir. Tapi daun barunya alhamdulillah tuh. Ntar akan kita jaga. Jadi kalau terlalu menor gitu Borsigiana karena daunnya tipis. Nah, ini dia White Tiger. Monstera White Tiger itu yang saya jual seperti ini. Tuh. Ya, coraknya. Ini satu daun bibit udah terjual. Ini 8 juta satu daunnya. Beda sama marble atau monstera lokal biasa. Ini pun juga ada. Ini asli Jepang. Bedanya apa sih? Mulai dari warnanya yang ada hijau muda, silver, dan dia lebih marbling, abstrak gitu loh kayak lukisan emboss. Dan dia putihnya lebih pekat, daunnya lebih tebal. Lihat. Batang pun lebih keras dan bercorak. Ya. Peminatnya gimana? Peminatnya Balik banyak orang sini. banyak orang Indonesia ini suka White Tiger karena coraknya yang abstrak dan daun yang tebal begitu. Mulai dari batang, daun, ntar dia pas bolong-bolong itu pas mature, wah keren banget. Ada ntar di lantai 3 kita lihat ya. Oke, yang bicolor. Oke, lalu ada lagi. Wow, udah pada habis nih kayaknya. Tinggal beberapa aja. Ini ada Gloriosum yang paling tinggi di kelasnya ya, yaitu Gloriosum White Veins Round Form. Saya orangnya agak-agak menabrak jalur ya sebenarnya. Kalau saya pikir-pikir tuh ya, saya bukan pengen tampil beda, bukan. Selera saya tuh aneh. Misalkan di sini lagi musim Anthurium magnificum, bla 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 gitu ya. Saya ngeliatnya Instagramnya yang luar-luar, Ekuador gitu ya, kayak Brazil, Amerika. Wah, ini ada Metallicum, ada Regale yang formnya cantik. Nah dari situ saya mulai, wah gimana gue bisa datengin ini ke sini ya. Di situ saya cari opportunity.
Karena influencer kita sekarang Instagram bukan kayak zaman dulu yang mentok di Indonesia, iya gak? Instagram, YouTube luas ke sampai around the world gitu, seluruh dunia. So patokan kita untuk setiap eksotika tanaman adalah seluruh dunia dong, otomatis. Iya gak? Nggak kayak zaman dulu lagi gelombang cinta aja, iya gak? Di situ saya berusaha untuk mengadop tuh tanaman-tanaman eksotik yang dari seperti Instagram tersebut, dan akhirnya saya bisa apapun yang ada di belum banyak di Indonesia saya adakan, dan lumayan banyak peminatnya dan mereka senang karena tanaman itu tumbuh makin cantik di daerah tropis ini Indonesia. Misalkan Variegata atau Syngonium, ya enggak? Di sana tuh mereka punya 4 musim, yang dimana saat musim dingin dia akan warnanya nggak keluar. Sedangkan di daerah Indonesia ini every time is tropical day, ya enggak? Warnanya langsung keluar di sini semuanya, totol-totol, misalkan event Variegata ataupun pinky itu yang bercorak-corak warna, mereka pada keluar. Pada happy di sini ya. Kecuali kalau Anthurium ya, Anthurium yang high humidity tuh, yang butuh kelembapan tinggi. Di Jakarta kita mesti treatment dengan ekstra beda. Kita taruh di pojokan, pakai misting dekat kipas angin, ya kan? Medianya harus poros, udaranya harus adem sejuk, gitu. Jadi setiap tanaman tuh berbeda-beda. Ini jadi ada pengiriman yang rusak, jadi kita water propagation buat numbuhin akarnya lagi. Jadi dia udah terlalu lama di sphagnum moss akarnya dan hitam. Kita harus sehatkan mereka dengan root hormone di air dan numbuhin akar-akar putihnya. Akar putih berarti aktif kan? Kalau misalkan menerima tanaman dengan akar hitam, di dalam medianya itu segera dibersihkan dan dieksekusi ke WP air dengan tambahan root hormone sampai ini contohnya. Ini adalah Monstera sport. Tuh ya, ini kita lihat ya akarnya ya, sudah sebulan. Nah, ya kan? Datang benar-benar hitam. Datang hitam, hancur. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran Tuhan dan usaha kita bisa jadi hidup lagi nanti. Itu air doang. Ini air 1 liter ditambah root hormone, root stimulator, yaitu 2 tetes, 3 tetes. Normally kalau untuk siram 1 liter 1 tetes, 1 mili. Tapi kalau buat water propagation boleh 2 mili untuk 1 liter. Aris, ini boleh dipindah ke tempat yang besar. Yang gua rasain, gua lebih tenang di tanaman. Jujur, gua bisa dari bangun pagi sampai tidur pagi, gua nggak kerasa di kebun. Tiba-tiba udah pagi lagi aja subuh, jam 3. Entah itu kita mulai dari nyiram, packing, ngeliatin tanaman, bikin konten, ataupun balesin customer, kita terima orderan dari Tokopedia, dan membuat suatu produk baru gitu. Jadi biar nggak stuck tuh, setiap harinya selalu ada imajinasi atau produk yang bisa kita buat. Keluarga gue, ini anak cewek, namanya Sunset. Halo Sunset.
Ya ginilah rumah saya, sederhana aja, kecil-kecil. Maaf ya kalau sempit. Ini anak lagi les piano. Biasa saya mengisi main piano saat mau lagu apa? Yang paling menginspirasi. Oke, siap. Lagu paling menginspirasi gue ya? Waduh, itu sangat sedih sih, miris, Om. Saya lulus SMA ya, lulus SMA. Mulai dari lulus SMA atau SD nih. SD saya udah jualan koran, loper pakai sepeda untuk mencari tambahan jajan. SD jadi loper koran, satu koran tuh laku 150 perak saya dapat. Saya ngamen di bis Bekasi, Jakarta, Blok M. Udah buat nambahin jajan. Sambil main ke Blok M waktu itu intinya. Bawa ukulele. Terus lulus SMA, saya pernah jadi cleaning service di suatu klub malam yang dimana tugas saya itu, masya Allah, bersihin kamar mandi bekas orang muntah. Udah pernah. Dari situ saya udah mulai berpikir, dan akhirnya kakak saya menyuruh saya untuk terjun ke dapur yang notabene itu sangat bertabrakan sama pribadi saya. Yang tadinya saya cleaning service, terus barboy ke dapur. But itu connected, F&B itu. Saya waktu jadi cleaning service dan barboy pun saya suka ke dapur main, masak sendiri. Maka mulai dari situ, oke lah, so far so good lah, gue tahu dunia dapur gimana, ya kan. Akhirnya kuliah 3 tahun di NHI. Lalu saya lulus dan langsung ke Amrik. Cita-cita saya sebenarnya pas di NHI itu cuma gue pengen nginjek negara Amerika. Udah itu doang. Baru skripsi beres, lulus lah ya, lulus atau tamat itu ya namanya. Belum sidang ya. Saya tes bareng senior-senior saya, lalu alhamdulillah saya dapat ke US. Interview dengan usernya dari US ya, langsung di Bandung. 2 tahun di Alabama, Long Beach, California, dan New York, pindah-pindah. Gitulah, life is rolling ya. Dunia itu berputar, kehidupan itu berputar, tapi jangan berhenti buat bergerak dan berinspirasi. Apapun yang kita pengenin, kalau kita punya pikiran yang jernih, niat yang baik, dan kerja keras, pasti kamu bisa dapetin. Kita udah bisa dapetin. Totally saya benar-benar dari nol, nggak mengandalkan yang harta gono gini atau apapun. Lulus kuliah dilepas, dah. Kuliah pun saya masih bayar. Saya udah kerja, saya bayar. Berarti 2 wen, 1. Masih di towing, ini kayak harus dikasih air. Bisa ditutup ya? Bisa. Ukurannya pas ya. Jadi selain tanaman, usaha kuliner juga. Iya dong, tetap. Kalau itu udah basic, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Bikin apa aja? Bikinnya pempek, dendeng balado, ayam rempah cabai hijau, any kind of food bisa request, insya Allah bisa. Jadi
Serius deh. Yes. Kita mau marinate daging dulu. Maaf ya, dapurnya kecil nih mas. Yes. Nyari mana? Enggak. Gila nih. Tuh, belum apa-apa dah yang enggak. Marinate ya udah pakai virgin oil lah. Masa ya pakai salt? Itu mah buat salad. Yang buat salad ya virgin. No, bisa juga pakai virgin. Iya, Kak. Oh yes ya. Selalu ribut ya. Iya, pasti kan kalau tuh nggak bisa jadi salad. Iya. Tapi istri juga backgroundnya sama kan? Sama. Sama. Kita sama-sama di Cuma culinary beda- art. Beda aliran. Kita ada buat marinade ada dry rosemary buat stick ya bagusnya. Terus ada black pepper yang whole ya. Jadi kita crush di grindernya dan extra virgin oil, olive oil ya. Sama Himalayan rock salt. Dia bagus, garamnya pink. Nih, taruh black pepper. Terus hati-hati ya, api. Oke, kita angkat. Ya. Sausnya sudah panas. Medium. Ada parsley ya? Hah? Rosemary dari mana lagi? Oke. Terakhir lu jadi chef tahun berapa? Terakhir tahun 2019. Masih dia 2019 di airline sebagai chef private di business class dan first class passenger. habis itu kena Pandemik, turbulen. Ya, pengurangan, kena pengurangan. Jadi ya makanan sekarang dan masak-masakan jadi hobi sekaligus sampingan. Dan yang utamanya adalah sekarang di pertamanan, tamenaman. lu shock nggak sih waktu harus berhenti menjadi seorang profesional gitu? Saya harus berhenti, shock nggak? Ini adalah pilihan yang sangat berat menurut saya. Meninggalkan sebuah profesi sementara untuk
mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa menjanjikan. Tapi suatu saat saya akan mix ini semua menjadi satu. Mimpi saya sih seperti itu. Di situ ada live cooking, open kitchen, plants, tanaman, koleksian, greenhouse, landscaping, kolam ikan, jual pot terakota, dan tempat ngopi. Amin ya, doain. Silakan, selamat makan Mas Sigit. Yes. You are my private guest tonight. Duduk situ dong. Duduk situ dong. I don't know. Itu main petasan ya kayaknya. Why? They also? Halo. Ya, inilah. Aja pertanyaan. Ngebul terus. Gimana support istri lu? Support istri so far so good lah ya makin kesini. Awalnya dia sangat nggak mendukung ya saya di tanaman ini. Diajak ke sini dikit, toko tanaman sedikit, nggak betah. Akhirnya pas gara-gara dia beli Monstera variegata, janda bolong, variegata, yang belinya cuma 8 juta jadi jualnya 20 juta, baru mulai dari situ dia mata duitan. Iya. Tapi kan kalau nggak gitu nggak berani jadinya. Ya kan, nggak memulai. Ya, Sesuatu yang besar dimulai dengan besar. ya. Jadi sekarang kita mulai berpikir apapun itu kesempatannya. Research, yakin, lu punya passion. Kalau nggak punya passion dalam hal tersebut, dalemin dulu, pelajarin, baru nyebur, nekat. Yang penting apa, nekat ya. Nekat ya. Nekatnya itu tapi research dulu ya. Harus lu dalemin dulu, cari tahu. Lu pelajarin, lu pengalamin. Bukan pelajarin teori doang. Lu harus terjun, nyebur ke area tersebut sampai basah kuyup. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. No Tapi or support never. istri itu penting. Support istri nomor 1 sama orang tua. Orang tua sebenarnya nggak setuju. Mereka yang namanya orang tua paling suka tuh bekerja di suatu instansi yang terkenal ternama. Karena sebelumnya juga saya kerja di instansi yang terkenal ternama. But karena ini ajaib melihat dia, wah, lu kerja 2 tahun, lu usaha setahun, hasilnya 10 bertubi-tubi tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Gila. Take it or leave it, itu doang sih. Ada peluang ya lu ambil, tapi kalau misalnya lu nggak ngambil peluang itu ya udah, lu nothing gitu kalau nggak berani. But lihat dulu itu passion lu, bukan. Kalau bukan lu dalemin dulu. Kalau nggak bisa kebakar yang lu jalan. Jangan sekucuk-kucuk kita punya duit ya. Kita punya duit nih. Lo diajak kerja sama A, B, C dalam konsep usaha yang berbeda-beda. Misalkan lu invest aja ke gua sini franchise minuman bubble. No, nggak gitu konsepnya. Jadi lo harus dalemin dulu apa, di mana tempatnya, siapa marketnya, dan gimana trendingnya, gitu loh. Tapi kalian hampir saja bikin usaha restoran. Restorannya udah sempat. Dan nyaris lagi kan. Oh, dan nyaris lagi, Iya, hampir. untungnya enggak. Bener-bener. Kita sempat ke sama kakak sepupu kita untuk perbincangkan nih, kita konsep kita apa, tanaman, kopi, dan ini restoran, fokusnya ke restoran. Ternyata kita datang ke om saya, namanya Om Iwan. Lo jangan di sini, lo secapek apapun usaha lo,
kerja keras lu bakal segini-gini aja di bidang ini gitu. Cuma Karena capek nggak doang. sesuai platform. Karena nggak sesuai platform yang kita punya elemennya. Percaya nggak percaya? Ini greenhouse lantai 3 saya. Ini. Ya. Lihat dari coraknya. Udah pernah ditawar berapa? Ini udah 75 juta. Tapi 10 daun. Ini sekarang 13. Jadi berapa ya? Tambah 10 daun tuh. Sekarang mungkin lebih ya. 10 juta per daun. Jadi 13 bisa 130 juta lah kalau dijual. Satu daunnya 10 juta kan. Gini-gini. Karena yang kecil aja 7,5 yang corak biasa. Gosong pula. Ini mulus, gede. Bisa 10 jutaan sedaun. Bahkan sampai 15 kemarin saya jual yang 3 daun. Nempel bonggol itu 55 juta. Karena emang terahnya mainnya. Jadi ada terah, value, dan ada harga. Karena terah itu mempengaruhi masa depan tanaman dari indukan yang benar. Sama ini nih. Ini 20, udah 5 daun sih ya. Iya ya, lucu ya. Ini Oceana dari biji. Oceana ya. Pintar dulu apa? Oh iya. This is a magic ya, menurut aku. Adanya keajaiban sih, gila. Saya nggak nyangka bisa dengan bisnis rumahan ini rumahan loh. Ini rumahan dan saya melakukannya cuma 2-3 orang aja, nggak yang besar. But kita ngelakuin ini semua dengan hati. Ini ajaib. Saya bisa ngelunasin rumah, saya bisa ngelunasin cicilan panci, saya bisa beli mobil, dan saya bisa renov rumah dan bikin greenhouse. Dalam waktu setahun ini kita fokus. Setahun belakangan kita memang BEP totali. Dari modal saya pesangon tersebut. Setahun ke depan itu saya ikhtiar untuk melunaskan cicilan panci. Alhamdulillah ya.